Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga Allah selalu memberikan kita nikmat iman dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu. Ya, dan saya Zaskia Meka yang akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Masa Kini. Nah baik pemirsa, untuk pembahasan yang pertama ini menarik sekali. Tahu nggak sih kalau setiap manusia itu punya korin? Korin, jin maksudnya? Jin pendamping. Oh, jin pendamping. Katanya sih setiap manusia punya dari lahir. Tapi ada juga beberapa manusia yang menyatakan bahwa dia bisa berkomunikasi dengan jin korinnya itu. Kamu pernah bertemu dengan jin korinnya atau komunikasi? Aku kayaknya nggak pernah deh. Baru terbayang, bahkan baru terbayangkan. Iya, baru ternyata terbayang. punya korin. Kita bisa komunikasi sama jin? Nah, makanya katanya sih ada beberapa yang bisa komunikasi dengan korinnya. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Kisah-kisah manusia dengan jin korinnya. Akhir-akhir ini kita sering mendengar ya, kisah mengenai manusia yang memiliki jin khodam. Jin khodam dikatakan sebagai jin yang selalu mendampingi manusia selama hidupnya. Sedangkan menurut ajaran Islam, jin yang selalu mendampingi manusia sejak lahir bernama jin korin. Lalu sebenarnya apa perbedaan antara jin korin dan jin khodam? Berikut penjelasannya untuk Anda. Kata khodam diambil dari kata bahasa Arab khodam yang artinya pelayan atau pembantu. Jenis pembantu laki-laki maupun perempuan sama saja, penyebutannya yaitu khodam. Khodam bagi kalangan paranormal berarti makhluk halus dari jenis jin yang menjadi pembantu manusia. Khodam bisa juga diartikan sebagai pembantu dalam dimensi gaib. Biasanya, manusia memiliki jin khodam adalah mereka yang sering melakukan olah batin, bertapa, semedi, membaca mantra. Kita sadari atau tidak, setiap olah batin yang dilakukan manusia selalu menimbulkan energi-energi yang memiliki kesadaran atau kecerdasan sendiri. Jadi istilah khodam sendiri digunakan untuk menyebut makhluk gaib yang mengikuti seseorang karena mereka melakukan semedi, bertapa, membaca mantra dan sejenisnya. Dalam artian, jin ada karena proses spiritual. Berbeda dengan jin khodam, jin korin ada sejak manusia lahir. Pengertiannya gini, korin bertugas untuk mendampingi manusia adalah teman gaib dari bangsa jin yang diciptakan oleh Allah untuk mendampingi manusia sejak lahir. Allah berfirman yang artinya, yang menyertai manusia berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Quran Surah Qaf ayat 27. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di dalam dirinya juga terdapat jin korin yang kemudian masuk Islam. Jin tersebut bernama Habib Al-Huda. Beliau menjelaskan bahwasanya setiap diri manusia pasti memiliki korin dari golongan jin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin atau pendamping dari golongan jin. Para sahabatnya bertanya, termasuk Anda, wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya, sehingga dia masuk Islam. Karena itu, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Karakteristik dari jin korin yang diciptakan Allah tidak diberi kemampuan sama sekali untuk menyakiti tubuh manusia. Jin korin tidak dapat dimusnahkan dengan bacaan ruqyah dan selainnya. Sebab sudah menjadi ketentuan Allah bahwa mereka mendampingi tiap manusia sampai dia meninggal dunia. Walaupun bisikan kejahatannya dapat dinetralisir dengan bacaan zikir dan doa, namun jin korin tidak dapat dihilangkan secara sempurna. Jin korin juga tidak memiliki kemampuan untuk menghina Allah dan Rasul-Nya. Bisikan korin juga bisa menyamar menjadi bisikan hati, serta memiliki kemampuan untuk membuat angan-angan kosong pada manusia. Lalu bagaimana kisah-kisah yang dialami oleh manusia yang mengaku bertemu dengan jin khodam dan jin korin? Beberapa saat yang lalu, ditemukan sebuah kisah tentang seorang bidan yang tidak disebutkan identitasnya. Diceritakan pada suatu malam, seorang ibu hamil diantar oleh pengayuh becak ke desa Kasilabuk, Kecamatan Kesugihan, Cilacap. Alamat yang dituju tersebut adalah rumah bidan. Beliau mengatakan bahwa dirinya diminta bantuan untuk membantu persalinan sang ibu. Sebut saja Bunga.
Pengayuh becak menunggu di luar rumah, sementara Ibu Bunga melakukan persalinan dengan bantuan bidan tersebut. Singkatnya, persalinan tersebut berjalan lancar. Ibu Bunga dan si bayi sudah dibersihkan dan diberi baju. Kemudian sang bidan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengambil alat-alat pembantu persalinan. Setelah kembali ke ruang persalinan, ternyata si Bunga dan sang bayi sudah tidak ada, meninggalkan surat berisi pesan dan alamat rumah. Akhirnya sang bidan tanpa identitas tersebut mendatangi alamat tersebut. Ditemuinya seorang ibu. Kemudian sang bidan menceritakan hal sebenarnya yang dialaminya. Ibu tersebut lantas menunjukkan foto anaknya, yaitu Bunga, yang sangat mirip dengan pasien yang dimaksud oleh sang bidan. Keluarlah pernyataan yang sangat mengejutkan dari sang ibu, bahwa si Bunga sudah meninggal tepat 7 hari yang lalu dalam keadaan hamil tua. Mistis memang, namun secara Islam, ruh yang sudah diambil oleh Allah tidak mungkin akan kembali lagi. Apabila ada kejadian yang menampakkan wujud seseorang yang sudah meninggal, maka diyakini bahwa dia adalah jin korin yang sudah mengerti benar kebiasaan dari seseorang yang pernah diikutinya. Pemirsa beriman, demikianlah kisah-kisah mengenai manusia dengan jin korinnya. Jika selama ini kita mengenali manusia yang sering berbagi pengalaman tentang seseorang yang mengaku melihat kembaran dirinya dan mengatasnamakannya sebagai jin khodam, maka itu tidaklah benar. Sesungguhnya Allah menciptakan jin korin sebagai kembaran manusia untuk mendampingi seseorang dari lahirnya hingga meninggalnya. Semoga dengan memperbanyak berzikir, kita dapat terhindar dari jin jenis apapun. Amin ya robbal alamin. Gitu ya. Aku baru tahu nih. Ternyata memang kalau misalnya kita itu memang sudah dari lahir aja sudah ada pendampingnya, jin pendampingnya itu korin ya gitu ya. Betul. Nah ini memang seperti hadis yang tadi disampaikan, hadis riwayat Muslim, memang di mana ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah bahwa kita semua memang dilahirkan ada pendampingnya atau enggak, jin pendampingnya atau enggak. Iya, bahkan termasuk Rasulullah SAW juga punya jin pendamping, tapi Allah menundukkan jin tersebut untuk bisa masuk Islam dan dia hanya berkata baik kepada Rasulullah SAW. Subhanallah ya, enak banget ya kayak gitu ya. Jadi dan cuman ada beberapa orang yang mengatakan bisa berkomunikasi dengan korinnya, itu juga harus berhati-hati karena belum tentu yang komunikasi itu benar-benar korinnya. Bisa jadi ada jin lain yang mengaku sebagai korinnya begitu. Dan satu lagi ya, tadi kalau misal karakteristik dari jin korin ini adalah memang tidak bisa dihilangkan dengan cara ruqyah. Betul Dan banget. memang jin korin ini memang tidak bisa menyakiti tubuh manusia karena memang dia ini adalah jin pendamping manusia. Betul banget. Jadi nggak usah takut, namanya ntar ada jin Bisikan korin atau gitu. apa ya? Kita didampingin terus dari lahir karena emang sudah ketentuannya seperti itu. Dan bagaimana kita bisa tetap berbuat baik. Jadi kalau Insya ada Allah. bisikan-bisikan yang nggak oke, tapi kita tetap bisa baik. Nah, membahas soal itu pemirsa, setelah ini kita pembahasannya menarik banget loh. Apa tuh? Jadi sekarang kan kita banyak sekali ya ustadz-ustadz dan setiap ustadz itu punya ciri khasnya dalam menyampaikan dakwahnya masing-masing. Ya, setelah ini kita akan membahas tentang ada 5 ustadz unik menurut berita Islami masa kini. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetapi Berita Islami masa kini. Allahu Akbar.